Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Aditya Restu Prawira dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas bedah jurnal. Anggota kelompok 7 yaitu yang pertama ada Arisman Gea, yang kedua Julius Michael Mariano. Julius tapi orangnya nggak ada di grup, susah dihubungi. Yang ketiga ada M. Aditya Restupe, saya sendiri. Yang keempat ada Rangga Nurbaki. Yang kelima ada Teresa Valeria W. Latar belakang CPU, Central Processing Unit, atau sering dikenal dengan sebutan prosesor, adalah sebuah komponen berupa chip atau berbentuk IC berbentuk persegi 4 yang merupakan komponen utama pada sistem komputer. Dengan dibantu oleh komponen lainnya, pada dasarnya fungsi CPU adalah menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi-instruksi, menguji instruksi tersebut, dan mengeksekusinya satu persatu sesuai alur perintah. Untuk memahami fungsi CPU dan caranya berinteraksi dengan komponen lain, perlu kita tinjau terlebih jauh proses eksekusi program. Pandangan paling sederhana proses eksekusi program adalah dengan mengambil pengolahan instruksi yang terdiri dari 2 langkah, yaitu operasi pembacaan instruksi fetch dan operasi pelaksanaan instruksi execute. Tujuan adalah pencapaian sesuatu sesuai dengan tingkatan yang telah ditentukan. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut. Untuk mengetahui fungsi dan komponen-komponen di dalam CPU, untuk mekanisme dan prosedur kinerja komputer dalam melakukan instruksi-instruksi, untuk mekanisme dan prosedur kinerja komputer dalam melakukan interupsi. Lanjut, permasalahan. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana fungsi dari komponen-komponen di dalam CPU. Yang kedua, bagaimana mekanisme dan prosedur kinerja komputer dalam melakukan instruksi. Yang ketiga, bagaimana mekanisme dan prosedur kinerja komputer dalam melakukan interupsi. Analisis. Perkembangan teknologi semakin berkembang baik dari performa, grafik, bandwidth, dan lain-lain sehingga mempengaruhi berbagai sendi kehidupan dan profesi. Hal ini menyebabkan perubahan sistem pada perangkat atau kinerja pada Central Processing Unit pada dunia bisnis. Saat ini telah memanfaatkan kemajuan teknologi demi kemajuan besar kerja di bidang yang digeluti, baik skala kecil maupun skala besar. Metode yang digunakan benchmarking merupakan suatu proses mengidentifikasi terhadap perangkat keras dan proses suatu tolak ukur sebuah performa yang diharapkan. Adapun langkah pengujian melakukan evaluasi kinerja Central Processing Unit atau CPU yang dilakukan pada kinerja perangkat keras atau perangkat keras baik prosesor, RAM, Vega, dan lain sebagainya. Hasil pengujian yang dilaksanakan pada Central Processing Unit atau CPU, penggunaan RAM oleh prosesor i3 sebesar 3,1 GB, GPU 3%, disk using 1%, penggunaan jaringan atau jaringan 7,7 Mbps. Penggunaan power supply sangat rendah. Prosesor i5 sebesar 4,2 GB. GPU 0%, disk using 0%, penggunaan jaringan atau jaringan 7,7 Mbps. Penggunaan power supply rendah. Prosesor i7 sebesar 2,5 GB. GPU 9%, disk using 9%, penggunaan jaringan atau jaringan 104 kbps, penggunaan power supply high.
Metode. Metode pembahasan yang disajikan secara deduktif, yakni dari penjelasan secara global ke penjelasan secara terperinci dari prosesor dan arsitektur komputer. Hasil akhir. Berdasarkan pembahasan dan hasil yang telah didapatkan, maka didapat beberapa kesimpulan diantaranya. Satu, itu digital processing. Sharing dikenal dengan sebutan prosesor adalah sebuah komponen berupa chip atau IC berbentuk persegi 4 yang merupakan komponen utama pada sistem komputer sebagai pengendali proses kinerja komputer dengan dibantu oleh komponen lain. Dua, fungsi CPU adalah menjalankan program-program dalam memori sama dengan cara mengambil instruksi, menguji instruksi tersebut dan eksekusinya satu persatu sesuai alur perintah, mengolah instruksi yang terdiri dari dua langkah, yaitu operasi pembacaan instruksi dan operasi pelaksanaan instruksi execute. Jika fungsi instruksi utamanya adalah mekanisme pengujian atau pengalihan mengolah instruksi dalam bentuk kepada selesai instruksi. Hampir semua modul memori dan satu signal memiliki mekanisme yang dapat instruksi sekira CPU. SPP yang kami buat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, untuk menambah pemahaman dan memberikan pengetahuan lebih banyak, alangkah lebih bijaksananya apabila pembacaan mencari referensi tanpa sebagai bahan acuan. Kritik dan saran juga selalu kami terima, karena dengan kritik dan saranlah PPT ini menjadi jauh lebih sempurna. Sekian kami dari kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.